بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الهدى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan masjid sebagai salah satu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi yuzkar ismullah wa yurfa'. Di dalam masjid kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut dan berhak untuk disembah kecuali Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan dan ajaran yang dibawa oleh utusannya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk beliau. Semoga dengan salawat dan salam ini menjadi penyebab dan wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah kelak. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Hari ini ayat 114 sampai dengan 115 insyaallah. Min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, dan orang yang berusaha untuk merusak masjid-masjidnya. Mereka itulah orang yang seharusnya ketika mereka masuk ke dalam masjid-masjid Allah, tidaklah mereka memasukinya kecuali dalam keadaan takut kepada Allah. Bagi mereka kehinaan di dunia, dan bagi mereka pula di akhirat nanti azab yang besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah
mengatakan, menafsirkan, وَمَنْ أَظْلَمْ أي لا أحد أظلم. Ini adalah istifham ingkari. Istifham ingkari. Yang artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, namun bermakna paling. Waman azlam. Dan siapa lagi yang lebih zalim? Artinya, la ahada azlam. Tidak ada yang lebih zalim. Wa ashaddu jurman. Dan yang lebih besar kejahatannya. Mimman mana'a masajidallah. Dari orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah. An zikrillahi fiha. Untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Jadi menghalangi orang untuk mengingat Allah di dalam masjid. Menghalang-halangi orang supaya tidak ada zikrullah di dalam masjid. Wa iqamatis salati wa ghairiha minat ta'at. Dan menghalang-halangi pendirian salat di dalam masjid. Serta ketaatan dan amal ibadah lainnya yang bisa dilakukan di dalam masjid. Intinya, orang yang paling zalim menurut ayat ini adalah orang yang menghalang-halangi manusia untuk menuju masjid. Wasa'a ay ijtahada wa badhala wus'ah. Wasa'a dan berusaha, itu maksudnya ijtahada wa badhala wus'ah, bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan dia, mengerahkan tenaganya fi kharabiha, di dalam menghancurkan, merusak masjid-masjid Allah. Kalau masjid itu sudah ditinggalkan, mahjur, dibiarkan, tidak dipelihara, tidak ada yang ke sana, karena dihalang-halangi ataupun manusia sudah tidak peduli. Al-hissi wal ma'nawi, baik kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan fisik maupun makna. Ini semua tercakup di dalam ayat ini. Fal kharabul hissi, adapun kerusakan fisik itu bisa berupa hadmuha wa takhribuha wa taqdiruha, penghancurannya, pengerusakannya, atau pengotorannya. Dibuat masjid itu sekotor mungkin. Ada orang tidak dikenal datang ke masjid, tiba-tiba memporak-porandakan isi masjid, kemudian mengotorinya dengan kotoran hewan, bahkan kotoran manusia. Dia kencingi, dia na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk orang yang berusaha wasa'a fi kharabiha, orang yang paling zalim. Rumah Allah diperlakukan seperti itu. Rumah kita, rumah manusia, kalau ada orang yang berbuat onar seperti tadi, pengotoran, pengerusakan,
apalagi perobohan. Ada orang yang mau merobohkan rumah kita. Apa sikap kita? Tentu akan membela dan mencegah apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Lalu bagaimana pula kalau hal tersebut akan dilakukan terhadap rumah Allah? Tentu kita sebagai seorang mukmin sangat tidak terima. Wal kharabul ma'nawi, adapun pengerusakan maknawi secara makna adalah man'udz dzakirin lismillahi fiha, melarang orang-orang berzikir menyebut nama Allah di dalamnya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah pada waktu Nabi SAW berdakwah di sana. Mereka orang-orang Quraisy itu melarang Nabi SAW untuk hanya menyebut Allah saja. Mereka tidak mau kalau sesembahan-sesembahan yang lain itu disingkirkan oleh Nabi SAW. Harus disebut juga bersama dengan penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bertentangan dengan dakwah Nabi SAW. Nabi mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk diseru, apalagi di rumah Allah, kecuali Allah saja. Tidak ada yang berhak untuk diminta, didoai, diminta kepadanya, kecuali Allah. Dilarang menyebut nama selain Allah. Jadi termasuk pengerusakan secara maknawi adalah, jadi pengerusakan masjid secara maknawi yaitu menghalangi orang dari tujuan inti, tujuan utama di mana masjid itu didirikan. Apa tujuan utama masjid didirikan? Liiqamati dzikrillah. Untuk membangun zikrullah. Untuk menegakkan zikrullah. Karena inti dari ibadah yang akan kita lakukan di dalam masjid itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melarang orang untuk menyebut nama Allah di dalamnya, dalam masjid, ini adalah sebuah kezaliman yang besar, bertentangan dengan tujuan dan misi utama masjid itu didirikan. Wa hadza 'ammun likulli man ittasafa bihadhihi as-sifah. Dan ini berlaku umum untuk semua orang yang memiliki sifat ini, yaitu sifat ingin merusak masjid baik secara fisik maupun makna. Fayadkhulu fi dzalika, maka masuk ke dalam hal tersebut, yaitu pengerusakan tadi, ashabul fil, tentara bergajah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman. Mereka ingin menghancurkan rumah Allah. Nah, ini termasuk orang yang paling zalim. Wa Quraisyun hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha 'am al-Hudaybiyah. Dan begitu pula termasuk ke dalamnya orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijriyah.
pada saat Rasulullah dan para sahabatnya sudah sangat rindu dengan Ka'bah, ingin umrah. Lalu sesampainya mereka di Hudaybiyah, yaitu daerah yang paling dekat dengan batas tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Utsman bin Affan untuk memberitahu Quraisy bahwasanya maksud kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin dari Madinah bukan dalam rangka untuk berperang, tetapi murni karena melakukan ibadah umrah. Namun di pihak yang lain, Quraisy juga mengutus wakilnya, Suhail bin Amr, untuk berunding atau menghalang-halangi. Tujuan utama mereka menghalangi kaum muslimin gak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya disepakati boleh tahun depan. Coba bayangkan, mereka kaum muslimin sudah siap, sudah bawa hadyu, ya. Hadyu itu hadiah yang mereka berikan untuk orang-orang di sekitar Masjidil Haram, para fuqara'nya. Setelah selesai mereka melaksanakan manasik, mereka menyembelihnya lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Ini adalah sebuah hal yang baik. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya umrah itu boleh, bahkan disunnahkan untuk melakukan hadyu. Jadi hadyu itu bukan hanya wajib untuk haji mutamatti' dan haji qiran saja. Bagi siapa saja yang ingin melakukan hadyu maka boleh. Hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib hanya 2 jenis manasik, yaitu manasik haji tamattu' dan manasik haji qiran. Sedangkan manasik yang lain termasuk umrah, hukum hadyu adalah sunnah. Jadi kalau antum misalnya mendapat kesempatan umrah, pengen hadyu, boleh, sunnah hukumnya. Cari kambing, ya, terus antum sembelih, lalu antum bagi-bagikan kepada fuqara Makkah, dan antum boleh memakan sebagian dari hadyu tersebut, karena inilah bedanya antara hadyu dengan dam. Kalau dam, maka orang atau pelakunya itu tidak boleh memakan. Dam itu sembelihan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Karena telah melanggar di dalam manasik, ada mahzurat yang dia lakukan, hal-hal yang terlarang kok dilakukan dengan sengaja, maka wajib bayar dam. Dam itu sembelihan. Nah, dam tidak boleh dimakan, harus semuanya dibagi-bagikan. Sedangkan hadyu ini boleh dimakan oleh pelakunya. Oleh karena itu perlu pembedaan, jangan dipukul rata. Terkadang jamaah itu menganggap sembelihan yang dilakukan di Makkah itu namanya dam. Keliru. Sehingga karena dinamakan dengan dam, mereka tidak mau makannya. Padahal sunnah Nabi SAW memakan dari hadi beliau. Hadi. Ya, bayangkan ketika mereka sudah saat-saat mau masuk
tapi mereka dihalang-halangi. Padahal mereka sudah sepakat, mereka sudah mau senjata yang mereka bawa itu dimasukkan ke dalam qirab. Qirab itu jamak dari qirbah, tempat minum. Untuk menunjukkan kalau yang mereka inginkan bukan perang, tetapi diundur tahun depan. Awalnya mereka tidak terima begitu saja. Namun Nabi SAW menerima dengan lapang dada. Yang sampai ceritanya itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hadiu-hadiu mereka, untuk bertahallul, tidak ada satupun sahabat yang langsung mengerjakan perintah tersebut. Sampai Nabi SAW muhtam, bersedih, masuk ke kemahnya, bertemu dengan Ummu Salamah. Karena kebetulan Ummu Salamah pada waktu itu ikut bersama Nabi SAW. Lalu disarankan untuk, khalas ya Rasulullah, idhab, wadhbah hadyak, wahlik ra'sak. Ya Rasulullah, pergilah engkau menyembelih hadiumu, gak usah ngomong sepatah kata pun. Dan panggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu. Saran ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau keluar menyembelih, manusia pun melihat, akhirnya mereka pun ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini saran dari seorang wanita, menunjukkan bahwa ad-da'wah bil fi'l mujarrab, berdakwah dengan memberikan contoh, berdakwah dengan perbuatan, bukan dengan perkataan, itu lebih mengena. Maka perlu dicoba dan merupakan salah satu strategi di dalam berdakwah. Ingat, contoh yang lain adalah yang bermaksud pengerusakan Masjidil Haram, khususnya dalam hal ini yang dilakukan oleh Quraisy dengan cara menghalang-halangi kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu dari Madinah ingin umrah ke Mekkah. Ini termasuk usaha pengerusakan masjid, namun secara maknawi. Wan Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, termasuk juga adalah apa yang dilakukan oleh kaum Nasara dahulu ketika mereka merusak Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, tatkala perang salib, di mana kaum muslimin yang ada di Palestina setelah berhasil direbut oleh Umar bin Khattab sampai beratus-ratus tahun lamanya, berabad-abad lamanya, Masjidil Aqsa berada di tangan kaum muslimin. Namun setelah perang salib, orang-orang Nasara berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan mereka melakukan pengerusakan di sana. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Wa ghairuhum, dan orang-orang selain mereka, min anwa'iz zalamah as-sa'ina fi kharabiha, dari jenis-jenis orang-orang zalim yang berusaha untuk merusak atau melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di Ambon ketika perang Ambon. Berapa banyak masjid yang dibakar.
Ini kan melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah Allah. Nah, ini termasuk di dalam ayat ini. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang seperti itu. Muhaddatun lillah wa musyaqqah, melakukan permusuhan kepada Allah dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadra. Maka kemudian Allah membalas mereka, yaitu dengan mencegah mereka masuk ke masjid tersebut baik secara syar'i maupun secara qadari, secara takdir. Illa khaifina dzalilin, kecuali mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan takut dan rendah. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullah. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Maka tatkala mereka, orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap masjid, baik secara hissi maupun maknawi, baik secara fisik maupun makna, mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, maka Allah pun menakut-nakuti mereka. Allah membalas dengan memberikan ketakutan kepada orang-orang yang telah menakut-nakuti hamba-hamba Allah tadi. Falmusyrikun alladzina saddu rasulahu, orang-orang musyrikin Makkah, Quraisy, pada saat menghalang-halangi Rasulnya untuk sampai ke Masjidil Haram pada kasus Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah. Lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran hatta adzina Allah lahu fi fathi Makkah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lama setelah kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk merebut kembali kota Makkah, yaitu dengan peristiwa pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Selang hanya 2 tahun. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh, lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira. Rasulullah enggak lama menunggu, kecuali cuma sedikit saja, 2 tahun. Setelah dihalang-halangi, maka kemudian Rasulullah SAW pun diizinkan untuk masuk. Bahkan bukan hanya sekedar masuk, tetapi menguasai kembali kota Makkah, menjadi penguasa Ka'bah. Karena pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan umrah. Umrah yang dulu tahun 6 Hijriah tidak jadi dilaksanakan. Maka pada tahun 7 Hijriah disebut dengan umrah Al-Qadha. Tahun ke-6 Hijriah, umrah Hudaybiyah. Tahun ke-7, umrah Al-Qadha. Kemudian tahun ke-8, umrah Ji'ranah. Ini umrah-umrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya, 4 umrah. Kemudian di tahun ke-10 Rasulullah SAW melaksanakan umrah yang bersama dengan hajinya. Rasulullah dalam umur kenabiannya hanya melakukan 4 umrah. 1 haji, 4 umrah. Wa mana'al musyrikina min qurbani baitih. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik untuk mendekati rumahnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza.
maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ayat ini surat At-Taubah turun pada tahun ke-9. Setelah Fathu Makkah, kemudian setahun kurang lebih kemudian turunlah ayat ini. Ini termasuk dalam surat At-Taubah. Dan At-Taubah diturunkan oleh Allah, mu'zamnya, mayoritasnya itu pada tahun ke-9 Hijriyah. Ayat ini menegaskan bahwa inilah balasan untuk orang-orang yang dulu pernah menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk masuk masjidnya. Inilah balasan untuk orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap masjid, baik secara fisik maupun makna. Akhirnya mereka orang-orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ke-9. Sehingga mulai tahun ke-10 pelaksanaan ibadah haji sudah murni sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Karena sebelum itu orang-orang Quraisy masih menjalankan manasik haji sesuai dengan adat istiadat mereka. Di antaranya ketika tawaf harus menggunakan pakaian Quraisy. Bisa dibeli, bisa disewa, pinjam, kalau ada yang ngasih pinjam ya. Atau kalau tidak, nggak mampu beli, nggak mampu sewa, nggak punya uang, maka mereka harus menanggalkan pakaian dan busana mereka. Karena wajib hukumnya ketika tawaf itu pakai pakaian produksi orang-orang Quraisy. Ini aturan yang mereka buat. Sehingga karena tidak mampu, akhirnya ada kala itu orang-orang yang melakukan tawaf tanpa busana. Gak patut. Di rumah Allah tanpa busana. Melakukan tawaf ibadah. Itu keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang musyrik pada saat melaksanakan tawaf. Loh, orang musyrik tawaf? Iya. Karena mereka mengaku beragama dengan agama warisannya Nabi Ibrahim. Orang-orang Arab rata-rata pada waktu itu ketika ditanya agama mereka, agama Ibrahim. Agama nenek moyang kami. Tetapi sudah menyimpang. Maka datanglah Rasul pembaharu yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melakukan tajdid, pembaruan kembali, pemurnian ulang agama para nabi dan rasul sebelum beliau. Jadi beliau bukan bawa sesuatu yang bid'ah atau baru gitu. Beliau hanya ingin menegaskan dan menguatkan kembali, mengajak manusia untuk kembali kepada agama yang murni, agama yang benar. Agama yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim, nabi yang disepakati oleh semua orang, semua pihak. Kaum Yahudi mengakui Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengakui Nabi Ibrahim. Bapaknya semua nabi, Abul Anbiya. Beliau Nabi Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, setelah Nabi Ibrahim, kecuali keturunannya. Maka disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Orang-orang musyrikin juga mengaku ada
istilahnya bagian atau ajaran Nabi Ibrahim. Wa ashabul fil dzakarallahu ma jara alaihim. Begitu pula dengan tentara bergajah. Allah menyebutkan apa yang terjadi pada mereka dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasara sallatallahu alaihimul mu'minin faajlauhum. Orang-orang Nasara akhirnya Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman sehingga mampu mengusir atau mengeluarkan orang-orang Nasara dari Baitul Maqdis untuk kesekian kalinya. Kapan ini? Pada saat Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Palestina, menguasai kembali Masjidil Aqsa. Wahakadha, demikianlah kullu man ittasafa biwasfihim fala budda an yanalahu qisṭuh. Siapa saja yang bersifat seperti ini, bermaksud dan ingin melakukan pengerusakan terhadap rumah Allah, maka pasti mereka akan mendapatkan bagian dari balasan tersebut. Maka ketika misalnya ada kasus pengotoran masjid yang dilakukan oleh orang OGTG, orang gila tanpa gejala misalnya, kita tidak usah terlalu terlalu naik pitam atau apa istilahnya itu, marah tak terkendali, atau bisa disebut kita terprovokasi untuk melakukan perbuatan yang lebih mungkar daripada itu. Akhirnya apa yang terjadi? Main hakim sendiri. Ayo lihat CCTV. Dilihat CCTV-nya, wah ternyata ini tinggalnya di mana? Ayo dicari. Kemudian setelah dapat, dipukuli. Semua orang berhak untuk menghakiminya. Sudah lemah tak berdaya, tanpa ada proses, ya minimal ditanya, apa alasan dia melakukan itu? Nggak perlu lagi ditanya, langsung sikat saja. Udah tak berdaya, udah habisi bensin, udah. Akhirnya dibakar hidup-hidup. Padahal siapa tahu di balik orang tersebut ada otak yang menjadi dalang. Perbuatan kriminal tersebut. Jadi serahkan kepada yang berwenang. Antum polisi aja nggak main hakim sendiri. Karena di sana ada proses peradilan. Ini negara hukum. Walaupun kesalahan tersebut, bukankah itu adalah kezaliman yang paling besar? Menginjak-injak kehormatan rumah Allah. Ini tidak bisa diterima. Betul tidak bisa diterima. Kezaliman yang mana yang lebih zalim daripada itu? Tetapi kita harus tetap bersikap tidak emosional. Kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga tangan-tangan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebuah kaum berbuat
aniaya atau kezaliman, kemudian menyebabkan kita berbuat kezaliman serupa atau bahkan lebih parah. Masjid kita dirusak, masjid kita dikotori. Mari kita bersihkan, kemudian kita jaga. Lebih dijaga supaya tidak ada orang-orang atau oknum yang bisa berkesempatan atau berpeluang untuk melakukan hal yang tidak terpuji itu kembali. Wa hadza min al-ayatil 'azimah, dan ini merupakan termasuk dari ayat-ayat Allah yang agung. Akhbara bihal bari qabla wuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebelum terjadinya. Fawaqa'at kama akhbar. Maka telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasul SAW akhirnya berhasil menguasai Mekkah, berhasil melakukan pembebasan dan penaklukan kota Mekkah. Tidak lama. Ini adalah kemenangan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terjadi. Wastadalla al-ulama'u bil ayatil karimah ala annahu la yajuzu tamkinul kuffar min dukhulil masajid. Dari ayat ini para ulama beristimbat bahwa tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk masuk ke masjid. Nah, ini termasuk khilafiyah di antara ulama. Bolehkah seorang kafir itu masuk ke masjid? Berdasarkan ayat ini, maka ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Tetapi yang lebih kuat atau lebih rajih dalam hal ini adalah bolehnya orang-orang kafir sekalipun untuk masuk ke masjid. Dalam rangka untuk mendapatkan keterangan, gambaran tentang Islam. Itu bagian dari dakwah kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalilnya perbuatan Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau ketika ada tokoh-tokoh kufar, orang-orang kafir yang berhasil ditangkap, lalu diikat di tiang Masjid Nabawi. Diberi makan di situ sengaja supaya melihat hal ihwal, perihal kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Salat berjamaahnya, kemudian ta'limnya. Padahal pada waktu itu tokoh kafir itu ya masih kafir. Tapi dimasukkan atau ditempatkan oleh Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Masjid suci kedua kaum muslimin setelah Masjidil Haram. Tapi orang kafir boleh masuk. Dan ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat insya Allah bolehnya orang kafir itu masuk ke masjid. Yang dimaksudkan di sini tidak boleh memberikan kesempatan atau peluang orang kafir untuk masuk masjid dalam rangka tujuan pengerusakan. Jangan beri kesempatan dan peluang bagi mereka untuk merusak masjid kita. Itu yang benar. Adapun mereka masuk ke masjid dalam rangka untuk bertanya dengan pemuka atau tokoh, imam masjid misalnya, tidak ada salahnya. Bahkan ini dianjurkan. Orang masuk
ke tempat ibadah kita ketika melihat kenyamanan dan ketenangan jiwa, ketenangan hati di dalam masjid. Karena beda aura masjid itu, suasana masjid dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Maka tidak mengapa. Ya. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia mendapatkan kehinaan. Orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap masjid tadi, khizyun artinya fadhihah, kehinaan. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kehinaan ketika dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi Palestina, Baitul Maqdis, maka orang-orang yang di luar Islam yang tidak mau masuk Islam, maka mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Membayar jizyah, tidak boleh diwakilkan dan harus menyerahkan oleh mereka sendiri. Jadi untuk menunjukkan kerendahan dan kehinaan mereka. Orang-orang kafir Quraisy juga demikian. Yang awalnya mereka adalah penguasa, tapi ketika dikuasai oleh Nabi SAW, tidak ada lagi wewenang mereka. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih, azab yang besar. Wa idza kana, kata beliau As-Sa'di, wa idza kana la azlama mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuh. Kalau seandainya tidak ada di sana yang lebih zalim daripada orang yang mencegah, menghalangi untuk disebutkan nama Allah di dalam masjid-masjidnya, fala a'zama imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah. Maka disimpulkan sehingga di sana tidak ada yang lebih besar keimanannya daripada orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Baik pemakmuran yang dilakukan itu bersifat fisik maupun bersifat maknawi. Jadi kalau orang-orang yang berusaha untuk merusak masjid ini orang yang paling zalim, maka di sisi sebaliknya orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid, membuat masjid ini semakin makmur, baik secara fisiknya maupun secara rohaniahnya, orang-orang semakin banyak yang datang ke masjid, semakin banyak yang ingat kembali kepada Allah, semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, orang-orang seperti ini yang disebut dengan ta'mir. Jadi ta'mir itu sebenarnya orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Maka visi dan misi ta'mir atau Dewan Kemakmuran Masjid itu gimana caranya supaya masjid itu terus makmur. Masjid itu dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi bukan hanya pembangunan fisiknya saja yang dipedulikan, tetapi pembangunan mental, spiritual dari jamaahnya juga harus lebih gencar dan kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang-orang yang kuat imannya. Syarat utama menjadi takmir adalah orang-orang yang kuat imannya, khususnya kepada Allah dan kepada hari akhir. Kalau sudah ada penyebutan kepada hari akhir, berarti yang lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Tidak pantas menjadi takmir masjid orang yang
justru menggunakan jabatan takmir itu untuk memperkaya dirinya. Nggak pantas. Mana keimanannya kepada yaumil akhir? Dari mana uang sehingga dia bisa memperkaya dirinya? Ternyata dari infak masjid. Karena masjidnya termasuk masjid besar, jamaahnya rame. Jadi kalau infak Jumatan atau infak di masjid itu nominalnya itu sudah ratusan juta. Bukan lagi 1 juta, 2 juta, tetapi ratusan juta. Nah, ini amanah. Duit siapa itu? Duit umat. Takmir harus orang-orang yang kuat keimanannya. Karena kalau tidak, maka yang terjadi bukan memakmurkan masjid, tetapi memakmurkan diri sendiri lewat masjid. Bal qad amara Allah Ta'ala yarfa'u buyutahu wa ta'zimaha wa takrimaha. Atau bal qad amara Allah Ta'ala biraf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan agar meninggikan rumahnya dan mengagungkannya serta memuliakannya. Salah satu bentuk pemuliaan masjid adalah membuat masjid itu wangi. Kalau yang saya lihat prakteknya di Arab Saudi, itu mereka setiap Jumat membakar bukhur. Bukhur itu wewangian dari kayu gaharu. Dan cara untuk mewangikannya atau membuat dia keluar wanginya yaitu dengan cara dibakar. Taruh arang di mibkharah. Mibkharah itu tempat taruh bukhurnya. Yang bentuknya itu seperti kalau kita di Indonesia dijadikan sebagai pembakaran dupa. Gitu ya. Nah, itu kayu gaharu itu ditaruh di atas bara api yang merah, kemudian keluar asapnya. Nah, itu wangi. Jadi mewangikan masjid dengan cara seperti itu. Dan itu terjadi sejak dahulu, sebelum Arab Saudi seperti ini. Jadi sudah ada kebiasaan untuk membukhurkan masjid sepekan sekali, setiap Jumat. Ya, karena Jumat itu adalah seperti hari raya pekanannya kaum muslimin. Hari ijtima', hari berkumpulnya kaum muslimin. Maka pantas kalau masjid dibuat seindah dan sewangi mungkin. Saya merasakan di Saudi Arabia itu setiap hari Jumat seperti hari raya. Ya, karena setelah acara Jumatan atau pelaksanaan sholat Jumat selesai, maka kita makan-makan di rumah seseorang atau salah satu warga yang menjadi sukarelawan. Makan di rumahnya, makan siang. Dan makannya makan besar dan agak sedikit mewah lah begitu. Jadi perasaan saya dulu itu ketika setelah Jumatan atau hari Jumat seperti hari raya. Suasananya seperti hari raya. Pakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian wangi, Masya Allah. Masjidnya juga harum. Itu yang seharusnya patut untuk kita contoh atau kita lakukan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah di mana Allah mengizinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalam rumah-rumah tersebut, yaitu di masjid-masjid Allah. Walil masajidi ahkamun katsirah, dan dalam masalah masjid banyak hukum-hukum yarji'u hasiluha, yang mana hukum-hukum ini kembali ila madmuni hadhil ayatil karimah, kembali merujuk dan mengerucut kepada ayat-ayat yang mulia ini.
tentang fikih atau hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid, ini ada kitab tersendiri atau pembahasan khusus, ya. Di antaranya adalah dalam masalah fikih ibadah, ketika membahas masalah masjid, membahas masalah salat, kemudian salat berjamaah, maka di sana ada ahkamul masajid, ya, hukum-hukum masjid, dan ini bukan di dalam pembahasan tafsir. Demikian saja, insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang 115. Ternyata hari ini kita bisa hanya satu ayat. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada esok hari insyaallah. Jadi besok insyaallah ada kajian tafsir As-Sa'di biiznillah. هذا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.